Oke, halo Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi ya di Daneris Channel. Dan di video saya kali ini saya bakal motovlog lagi ya. Tidak bosan-bosannya saya motovlog, karena ya sekalian jalan-jalan pagi lah sob. Ini masih agak pagi, jam 8-an pagi. Dan sekalian ngevlog gitu, bawa kamera tadi keingat bikin konten juga. Jadi di konten saya kali ini saya bakalan ngebahas sih apakah CBR 250 RR ini masih lebih baik gitu daripada ZX25R. Karena beberapa bulan terakhir ini viralnya ZX25R ya. Dan saya juga udah ngeliat konten-kontennya abang-abang YouTuber yang udah pada punya ZX25R itu dilawanin sama CBR 250 RR ya gitu. Jadi kalau kalian ngebandingin kecepatannya sih kayaknya udah nggak seimbang sih ya. Soalnya kan kalian tahu sendiri 4 silinder lawan 2 silinder gitu. Meskipun sama-sama 250 cc, dan dia juga limit RPM-nya ZX25R kan lebih tinggi gitu. Tapi apakah masih lebih baik atau worth it CBR 250 RR gitu? Kalau kata saya sih iya. Soalnya gimana sob? Masalah soal harga juga pastinya kan. Bahkan ZX25R bisa dibeliin CBR 250 RR dapat 2 gitu. Kalau kalian belinya second malah bisa dapat sisaan banyak lagi. Terus dari segi kecepatan itu nggak terlalu beda-beda jauh amat ya. Kalau misalkan kalian cuman pengen sekedar motor 250 cc kenceng, CBR 250 RR juga kenceng itu. Yang saya lihat di YouTube sih ketika diadu kenceng itu, ZX25R itu ya memang lebih jauh di depan, tapi masih kelihatan gitu, nggak terlalu sampai ke kelihatan jauh gitu, nggak. Ya tetap kelihatan sih, tapi ya jauh gitu. Dan kalau kalian pengen ZX25R kan juga harus inden ya kalau nggak salah ya, bahkan sampai pesanannya belum datang pun banyak gitu. Memang orang Indonesia banyak yang insultan gitu kan. Dan CBR 250 RR ini kalau kalian udah pernah nyoba, buat kalian yang udah pernah nyoba kawan, Sport Plus-nya itu udah OP gitu. Gimana ZX25R ya? Bahkan saya sendiri aja pakai CBR 250 RR ini mau ngatas top speed itu jarang gitu, jalanan yang bisa menunjang untuk aktivitas top speed tersebut gitu. Gimana kalau pakai ZX25R ya? Mungkin beda ya kalau kalian tinggal di daerah-daerah yang punya lintasan panjang gitu. Untuk trek lurus ngedrak itu beda lagi ceritanya. Kalian pasti pengen punya motor yang paling kenceng lah ya istilahnya. Tapi kalau untuk saya pribadi, CBR 250 RR ini udah lebih dari cukup sih. Udah lebih dari cukup banget. Dan kalau kalian pernah nyoba juga CBR 250 RR ini nih, dia tarikannya ngejambak banget gitu. Dan kalau saya lihat ya, saya compare secara visual untuk tarikannya, itu tuh sebetulnya sentakannya itu tuh kurang lebih sama ZX25R sama CBR 250 RR ini. Cuman bedanya, kenapa kok bisa ketinggalan lebih jauh? Ya karena si CBR ini udah saatnya ngoper, si ZX belum ya. Karena limit RPM-nya tinggi banget dia. Dan ini sedangkan ini di 3.500 ya. Itu udah ngoper. Kalau ZX25R itu kalau nggak salah 17.000 ya sob ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Ya itu sih kalau saya. Jadi ibarat kata nafasnya lebih panjang gitu. Ibaratnya gini ya, kalau misalkan ZX25R itu dia punya nafas di gear satunya anggaplah 10 detik ya kan. Nah si CBR ini cuman punya 7 detik gitu. Jadi di sana lebih kencang lagi gitu, lebih efektif gitu. Setiap satu gearnya itu peningkatan kecepatannya bisa secara maksimal full das gitu. Dan saya nggak ngebagusin motor saya sendiri ya, karena saya bilang masih worth it untuk dibeli CBR 250 RR dibanding ZX25R. Enggak, itu terserah kalian lagi kawan. Tapi kalau saya bilang sih ini jambakannya masih lebih dari cukup gitu. Kalau memang kalian misalkan pengen yang lebih wow ya, kalian bisa ngeluarin budget buat CBR 250 RR SP ya, yang udah ada quick shift nya yang 41 HP ya, itu kencang tuh.
Bang, emang bedanya mana bang? Itu CB250 RRSP sama ini. Jadi bedanya itu dia di pistonnya ya kawan. Pistonnya itu kalau nggak salah coakannya berbeda. Terus juga kompresinya berbeda, serta setelan klepnya itu berbeda, setelan valve ya itu berbeda. Kalau yang saya ketahui sih segitu ya. Terus ada quick shifternya juga ya, makanya harganya sedikit lebih mahal tapi kencengnya dapat gitu. Tapi kalau misalkan kalian kencengnya cuman sekedar pengen kenceng doang ya, ini CB250 RR standar kayak gini udah cukup banget gitu. Di trek-trek Indonesia tuh udah pas lah ya CB250 RR tuh menurut saya gitu. Jadi menurut kalian, tanggapan kalian gimana kawan? Apakah kalian setuju dengan apa yang saya ucapkan di video ini? Apabila kalian tidak setuju, silahkan kalian kasih saran di kolom komentar ya. Saya tunggu sarannya, saya bakal balas satu persatu. Dan kalau saya sendiri belum pernah ketemu ZX25R ya, soalnya saya tinggalnya juga nggak di kota gitu. Nggak tahu siapa ngelakson. Tinggalnya juga nggak di kota, jadi saya nggak tahu ada nggak ZX25R di sini. Kalau misalkan ada pun di dealer, saya bakal pengen datengin gitu dan izin bikin video ZX25R gitu. Soalnya saya penasaran kalau ngelihat secara langsung tuh kayak gimana gitu, segede apa. Tapi kalau saya dari dengar suaranya yang pakai knalpot racing, wah saya excited banget ya, terpukau gitu. Suaranya moge banget ya. Jadi kalau misalkan punya uang pengen upgrade nggak bang ke ZX25R? Kalau kata saya sih belum ya, meskipun saya punya uang lebih, kayaknya saya kurang pengen ngupgrade ke ZX25R ya. Soalnya kayak nanggung gitu, dari 250 ke 250. Mungkin kalau ngupgrade itu ya sekalian ke kakaknya ZX636 gitu kan. Macam Sultan aja, ini aja malah mau di downgrade. Oke. Jadi mungkin cukup sekian aja kawan. Apakah CB250 RR ini masih worth it, maksudnya masih worth it daripada ZX25R? Dan itulah sedikit gambaran saya buat kalian gitu. Jadi apakah kalian tertarik untuk meminang ZX25R apa 250cc yang kencang 2 silinder tapi second dengan harga bisa dibilang cuman 45% dari harga ZX25R kawan? Itu tergantung kalian. Oke. Cukup sekian aja video saya kali ini. Jangan lupa buat subscribe dan like video ini jika kalian suka, dan tinggalkan komentar ya, masukan-masukan atau ide konten saya terima semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai dari video ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.